Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Risti Fatma Azelia Muni dengan NPM C1C023115. Saya akan melanjutkan kegiatan pembelajaran 1 kemarin yang sudah saya buat videonya. Sekarang kita lanjut ke kegiatan pembelajaran 2, yaitu membuat analisis transaksi, jurnal, umum, buku besar, dan neraca saldo. Seperti yang kalian sudah ketahui, kemarin kita sudah membuat PDA-nya. PDA-nya sudah kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita menganalisis transaksi dan membuat buku besar. Baiklah, transaksi yang pertama. Tanggal 1 Agustus 2023, Miss Risti menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta untuk membuka Risti Salon. Berarti di analisis transaksinya, cash tanggal 1 Agustus 2023, cash pada Risti Capital. Cash-nya bertambah. Kenapa bertambah? Karena adanya uang yang diinvestasikan Miss Risti ke Risti Salon. Selanjutnya, dicatat pada posisi debit. Kenapa dicatat pada posisi debit? Karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini tadi kan bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya pada posisi debit. Selanjutnya, Risti Capitals. Risti Capitals bertambah, alasan bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Miss Risti. Dicatat pada posisi kredit. Kenapa dicatat pada posisi kredit? Karena Risti Capitals adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini modal Miss Risti bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Baiklah, kita pindahkan ke jurnal umumnya selanjutnya. Cash. Cash pada kredit. Cash-nya pada debit. Dan Risti Capital-nya pada kredit. Jadi kan sudah masukkan 50 juta diinvestasikannya, jadi cash-nya 50 juta tanggal 1. Dan Risti Capital-nya 50 juta sudah sama. Balance. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Tanggal 2 Agustus 2023, Risti Salon menerima pinjaman dari bank sebesar 150 juta dan langsung dimasukkan ke dalam kas. Analisis transaksinya adalah cash pada bank payable tanggal 2 Agustus 2023. Cash-nya bertambah karena menerima pinjaman uang dari bank dan dicatat pada posisi debit. Kenapa bertambah tadi? Karena dia kan menerima pinjaman uang dari bank, otomatis uangnya masuk ke dalam kas, kan? Dicatat pada posisi debit. Kenapa dicatat pada posisi debit? Karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Baiklah, selanjutnya bank payable. Bank payable-nya bertambah. Kenapa bertambah? Karena menerima pinjaman uang dari bank dan merupakan hutang. Nah, dia kan tadi sudah minjam uang di bank. Jadinya pinjaman hutangnya bertambah. Dicatat pada posisi kredit. Kenapa dicatat pada posisi kredit? Karena bank payable adalah bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini bank payable bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kita pindahkan ke jurnal umumnya. Cash pada debit senilai 150 juta. Dan bank payable pada kredit senilai 150 juta. Baiklah, analisis yang ketiga. Tanggal 6 Agustus 2023, Risti Salon membeli berbagai peralatan salon
sebesar 50 juta secara tunai. Berarti di analisis transaksinya tanggal 6 Agustus 2023, akun yang terlibat adalah equipment. Dia bertambah, alasan bertambah karena membeli peralatan otomatis, jadi peralatannya bertambah karena dia sudah membeli peralatan. Dicatat pada posisi debit. Kenapa dicatat pada posisi debit? Karena equipment adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini, equipment-nya bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Transaksi yang selanjutnya, akun yang terlibat selanjutnya adalah cash. Cash-nya berkurang. Kenapa cash-nya berkurang? Karena adanya uang yang keluar untuk membayar pembelian peralatan. Dicatat pada posisi kredit. Kenapa dicatat pada posisi kredit? Karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini tadi, cash-nya berkurang. Makanya sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya, yaitu dicatat pada posisi kredit. Kita pindahkan ke jurnal umumnya dulu. Equipment pada debit 50 juta dan cash pada kredit besar 50 juta. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 9 Agustus 2023, Rizky Salon membayar 45 juta untuk sewa selama 1 tahun secara tunai. Berarti di analisis transaksinya adalah prepaid rent pada kas. Tanggal 9 Agustus, prepaid rent-nya bertambah karena membayar uang sewa dibayar di muka. Jadi, karena sewa dibayar di muka itu masih termasuk aset, dicatat pada posisi debit. Kenapa dicatat pada posisi debit? Karena prepaid rent adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini prepaid rent bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang terlibat berikutnya adalah cash pada tanggal 9 ini. Cash-nya berkurang. Kenapa berkurang? Karena adanya uang yang keluar untuk membayar uang sewa tadi, sewa dibayar di muka, dicatat pada posisi kredit. Kenapa dicatat pada posisi kredit? Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash-nya berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya, yaitu dicatat di posisi kredit. Baiklah, kita tulis di jurnal umumnya. Prepaid rent-nya bertambah. Prepaid rent-nya di debit, dicatat pada debit. Dan cash-nya dicatat pada kredit. Analisis selanjutnya. Ilustrasi transaksi selanjutnya tanggal 14 Agustus 2023. Rizky Salon membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2 juta. Analisis transaksinya adalah dia membeli perlengkapan supplies pada kas tanggal 14 Agustus 2023. Supplies-nya bertambah karena membeli perlengkapan, otomatis perlengkapannya bertambah. Dicatat pada posisi debit. Kenapa? Karena supplies adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini supplies-nya bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang terlibat berikutnya adalah cash. Cash-nya berkurang. Kenapa berkurang? Karena adanya uang yang keluar untuk membeli peralatan tadi, otomatis uangnya dibayarkan, jadi uangnya berkurang. Dicatat pada posisi kredit. Kenapa dicatat pada posisi kredit? Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash-nya berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya, yaitu dicatat posisi kredit. Kita pindahkan ke jurnal umumnya. Supplies pada debit sebesar 2 juta. Cash pada kredit sebesar 2 juta.
Transaksi selanjutnya, tanggal 16 Agustus 2023, Risti Salon menerima uang dari para pelanggan untuk jasa salon yang diberikan sebesar 30 juta. Analisis transaksinya tanggal 16 Agustus 2023, cash pada service revenue. Cash-nya bertambah karena menerima uang dari pendapatan jasa, dicatat pada posisi debit. Kenapa dicatat pada posisi debit? Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Akun yang terlibat berikutnya adalah service revenue. Service revenue-nya bertambah karena adanya pendapatan jasa yang diberikan. Kenapa dicatat pada posisi kredit? Kenapa dicatat pada posisi kredit? Karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kita pindahkan ke jurnal umumnya. Cash bertambah di debit, service revenue-nya bertambah pada kredit. Selanjutnya tanggal 17 Agustus 2023. Membeli perlengkapan secara kredit sebesar 3.700.000. Berarti analisis transaksinya supplies pada account payable. Supplies-nya bertambah karena membeli perlengkapan, otomatis perlengkapannya bertambah, dicatat pada posisi debit. Kenapa? Karena supplies adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini supplies bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Account payable-nya bertambah karena adanya hutang karena membeli perlengkapan secara kredit. Dicatat pada posisi kredit. Kenapa? Account payable adalah bagian dari liabilitas, saldo normal hutang adalah kredit, dan dalam transaksi ini account payable bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Berarti supplies pada account payable. Supplies pada debit. Account payable. Account payable pada kredit. Baiklah, analisis selanjutnya. Tanggal 20 Agustus 2023, Risti Salon menerima uang atas jasa salon yang telah diberikan kepada Miss Hana sebesar 10 juta. Terus kita yang tadi diganti dulu ya. Ini adalah account payable. Jurnal umumnya 211. Baiklah, tadi tanggal 20 Risti Salon menerima uang atas jasa salon yang telah diberikan kepada Miss Hana sebesar 10 juta. Berarti dianalisis transaksinya tanggal 20. Cash pada service revenue. Cash-nya bertambah karena menerima uang dari pendapatan jasa tadi.
dan dicatat pada posisi debit. Kenapa dicatat pada posisi debit? Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit. Dalam transaksi ini cash-nya bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya, akun yang terlibat adalah service revenue. Service revenue-nya bertambah karena adanya pendapatan jasa yang diberikan. Dicatat pada posisi kredit. Karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kita pindahkan ke jurnal umumnya, cash pada service revenue, di debit, service revenue pada kredit, yang selanjutnya tanggal 24, Miss Risti mengambil uang sebesar 10 juta untuk keperluan pribadi. Di analisis transaksinya adalah tanggal 24 Agustus 2023, akun yang terlibat ada Risti Prive pada cash. Risti Prive-nya bertambah karena adanya uang yang dikeluarkan oleh Miss Risti. Dicatat pada posisi debit karena Prive adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit, tapi khusus untuk Prive, saldo normalnya adalah debit. Debit. Akun yang terlibat berikutnya tanggal 24 adalah cash. Cash-nya berkurang karena adanya uang yang keluar yang diambil dari oleh Miss Risti, dicatat pada posisi kredit. Kenapa pada posisi kredit? Karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash-nya berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya, yaitu dicatat di kredit. Kita pindahkan ke jurnal umumnya. Risti Prive pada debit, dan cash-nya pada kredit sebesar 10 juta. Transaksi berikutnya, tanggal 25 Agustus 2023, Risti Salon menerima uang 10 juta atas jasa salon yang telah diberikan. Atas jasa salon yang telah diberikan kepada Miss Siva, di mana 8 juta telah diterima uangnya, sedangkan sisanya akan dibayar di awal bulan depan. Analisis transaksinya adalah tanggal 25, cash. Akun yang terlibat adalah cash, akun receivable, dan service revenue. Cash-nya bertambah karena menerima uang dari pendapatan jasa tadi, dicatat pada posisi debit, karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash-nya bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang terlibat berikutnya adalah akun receivable, bertambah karena adanya uang yang akan dibayar di awal bulan depan. Tadi kan uangnya belum semuanya dikasih, cuman 8 juta saja, 2 jutanya belum dibayar, jadi 2 jutanya itu merupakan piutang. Dicatat pada posisi debit karena account receive. Kenapa dicatat pada posisi debit? Karena account receivable adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini account receivable-nya bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Yang selanjutnya adalah service revenue. Service revenue-nya berkurang karena adanya pendapatan jasa yang diberikan. Dicatat pada posisi kredit. Kenapa dicatat pada posisi kredit? Karena service revenue adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kita pindahkan ke jurnal umumnya. Cash bertambah pada posisi debit. Account receivable
Account receivable-nya dicatat pada posisi debit bertambah. Service revenue-nya dicatat pada posisi kredit. 10 juta. Ilustrasi transaksinya berikutnya adalah tanggal 26 Agustus 2023. Risti Salon membayar biaya iklan sebesar 20 juta. Berarti analisis transaksinya adalah akun yang terlibat adalah advertising expense bertambah karena adanya beban yang sudah dirasakan, dicatat di posisi debit karena advertising expense adalah bagian dari beban, saldo normal beban adalah debit, dan dalam transaksi ini advertising expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang terlibat berikutnya adalah cash. Cash-nya berkurang karena adanya uang yang keluar untuk membayar beban tadi. Dicatat pada posisi kredit. Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash-nya berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya, yaitu dicatat di kredit. Kita pindahkan ke jurnal umumnya. Cash. Advertising pada debit. Cash pada kredit. Sebesar 2 juta. Tanggal 27 tanggal 27 Agustus 2023 membayar sisa pemasangan IndiHome sebesar 350.000. Berarti analisis transaksinya adalah tanggal 27 Agustus 2023 utilities expense pada cash. Utilities expense-nya bertambah karena ada beban yang sudah dirasakan. Dicatat pada posisi debit karena utilities expense adalah bagian dari beban, saldo normal beban adalah debit, dan dalam transaksi ini utilities expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang terlibat berikutnya adalah cash. Cash-nya berkurang karena adanya uang yang keluar untuk membayar beban, dicatat pada posisi kredit, karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash-nya berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya, yaitu di kredit. Kita pindahkan ke jurnal umumnya. Utilities expense pada debit. Cash-nya pada kredit sebesar 350. Transaksi berikutnya adalah tanggal 28 Agustus 2023 membayar gaji karyawan Risti Salon sebesar 4 juta. Berarti analisis transaksinya tanggal 28 Agustus 2023 salaris expense-nya bertambah karena ada beban yang sudah dirasakan, dicatat pada posisi debit karena salaries expense adalah bagian dari beban, saldo normal beban adalah debit, dan dalam transaksi ini salaries expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang terlibat berikutnya tanggal 28 adalah cash-nya berkurang karena adanya uang yang keluar untuk membayar beban, dicatat pada posisi kredit karena service revenue
karena cash. Cash ini ya, salah. Karena cash adalah bagian dari aset. Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash-nya bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kita pindahkan ke jurnal umumnya, salaries expense pada cash. Salaries expense-nya dicatat pada posisi debit sebesar 4 juta. Cash-nya dicatat pada posisi kredit sebesar 4 juta. Dan transaksi selanjutnya tanggal 29 Agustus 2023 menerima uang sebesar 4 juta atas jasa salon yang telah diberikan kepada Miss Yuna. Berarti di analisis transaksinya adalah tanggal 29. Cash, akun yang terlibat adalah cash pada service revenue. Cash-nya bertambah karena adanya uang yang diterima dari pendapatan jasa. Karena adanya uang yang diterima dari pendapatan jasa. Dicatat pada posisi debit. Kenapa dicatat pada posisi debit? Karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash-nya bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Tapi akun yang terlibat berikutnya adalah service revenue. Service revenue-nya bertambah karena adanya jasa yang sudah diberikan. Dicatat pada posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kita pindahkan ke jurnal umumnya. Cash pada debit. Dan service revenue pada kredit. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, tanggal 30 Agustus 2023. Miss Yuna membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Analisis transaksinya adalah 30 Agustus 2023, akun yang terlibat adalah Athletics Expense. Athletics Expense-nya bertambah karena adanya beban yang sudah dirasakan. Dicatat pada posisi debit. Kenapa dicatat pada posisi debit? Karena athletics expense adalah bagian dari beban. Saldo normal beban adalah debit, dan dalam transaksi ini athletics expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Catat pada jurnal akun yang terlibat berikutnya adalah cash. Cash-nya berkurang karena adanya uang yang keluar untuk membayar beban. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, kalau saldo normalnya adalah debit, dan dalam transaksi ini cash-nya berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya, yaitu dicatat pada kredit. Berarti athletics expense pada debit,
cash pada kredit. Transaksi yang terakhir, tanggal 31 Agustus 2023 membayar pinjaman dari bank sebesar 25 juta. Berarti tanggal 31 Agustus 2023, akun yang terlibat adalah bank payable pada cash. Bank payable-nya berkurang karena adanya uang yang dibayarkan untuk membayar hutang bank. Dicatat pada posisi debit. Kenapa dicatat pada posisi debit? Karena bank payable adalah bagian dari liabilitas, saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini bank payable berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya, yaitu dicatat pada kredit. Akun yang terlibat berikutnya adalah cash. Cash-nya berkurang karena adanya uang yang keluar untuk membayar hutang bank. Catat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash-nya berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya, yaitu dicatat di kredit. Tentang yang bank payable tadi bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah kredit. Yang saya persiapkannya bank payable-nya salah. Ini dicatat pada posisi debit. Nah, karena bank payable adalah bagian dari liabilitas, saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini bank payable berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya. Saldo normalnya yaitu dicatat di debit. Baiklah, kita pindahkan ke jurnal umumnya. Cash. Bank payable pada debit dan cash pada kredit. Nah, sudah selesai. Jurnal umumnya, hasil akhirnya adalah Rp3.390.550.000. Dia balance ya guys ya, jadi jurnal umumnya insya Allah benar. Karena kalau nggak balance itu pasti salah. Apalagi kalau nggak balance aja belum tentu benar. Apalagi nggak balance pasti salah. Sekarang kita lanjut dari jurnal umum dipindahkan ke dalam buku besar. Pertama kita di cash-nya dulu kita pindahkan ya guys ya. Get cash nomor referensinya adalah 111. Nah, cash nomor referensinya 111 kita tulis. Yang pertama tadi cash yang pertama tanggal 1. Tanggal 1 cash pada debit sebesar 50 juta. Kita pindahkan ke dalam buku besar. Tanggal 1 keterangannya diposting. Jurnal 1 pada debit, posisi debit 50 juta. Saldonya debitnya sebesar 50 juta. Yang kedua, tanggal 2. Tanggal 2 Agustus. Cash-nya pada debit sebesar 150 juta. Kita pindahkan. Tanggal 2 posting ke buku besar, debitnya 150 juta tadi kan.
saldonya dari 50 juta ditambah 150 juta, hasilnya 200 juta. Jadi kalau debit sama debit itu ditambah ya. Kalau debit sama kredit itu dikurang. Yang ketiga, jurnal yang ketiga, case-nya ada pada tanggal 6, pada kreditnya 50 juta. Berarti kita pindahkan ke buku besarnya tanggal 6. Tanggal 6 diposting, dikredit pada sebesar 50 juta, berarti 200 juta dikurang 50 juta karena dikreditkan, jadi dikurang, jadi 150 juta. Yang keempat, tanggal 9, case-nya pada kredit sebesar 45 juta. Berarti kita pindahkan case-nya tanggal 9. Tanggal 9, case-nya pada kredit 45 juta. Jadinya saldonya dari 150 tadi, 150 juta dikurang 45 juta, sisanya 105 juta. 105 juta. Transaksi yang berikutnya. Case-nya ada pada tanggal berapa lagi? Tanggal 14. Case-nya pada kredit sebesar 2 juta. Kita pindahkan tanggal 9. Tanggal 14, case-nya pada kredit sebesar 2 juta, jadi 105 juta dikurang 2 juta, sisa tinggal 103 juta. Selanjutnya, tanggal berikutnya yang ada case-nya ada tanggal 16. Tanggal 16, case-nya pada debit sebesar 30 juta. Kita pindahkan tanggal 16, case-nya pada debit sebesar 30 juta, jadi 103 juta ditambah 30 juta, jadinya 133 juta. Karena sama-sama debit, yang ininya debit sama debit jadinya ditambah. Transaksi berikutnya. Case-nya ada tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 20 cash pada debit sebesar 10 juta. Kita pindahkan case-nya tanggal 20 di debit sebesar 10 juta, jadinya 133 juta ditambah 10 juta, hasilnya 143 juta. Transaksi yang berikutnya, case-nya ada pada tanggal 24. Tanggal 24, case-nya pada kredit sebesar 10 juta. Berarti kita masukkan tanggal 24. Case-nya pada kredit 10 juta. Jadinya 143 juta dikurang 10 juta, sisanya 133 juta. Debitnya, saldonya di debit 133 juta. Transaksi yang berikutnya. Ini tanggal 25. Kas pada debit sebesar 8 juta. Kita pindahkan. Cash tanggal 25 juta, posting di debit sebesar 8 juta, jadinya 133 juta ditambah 8 juta, hasilnya adalah 141 juta. Transaksi yang berikutnya. Tanggal 26, case-nya pada debit, case-nya pada posisi kredit sebesar 2 juta. Berarti cash-nya pada tanggal 26, cash-nya pada kredit sebesar 2 juta, 141 dikurang 2 juta, sebesar sisanya 139 juta. Transaksi yang berikutnya. Cash yang berikutnya adalah tanggal 27. 27 ada cash di kreditnya sebesar 350.000. Berarti kita pindahkan tanggal 27, cash-nya di kredit 350.000, 139 juta dikurang 350.000, hasilnya 138 juta 650.
Kita lanjut ke jurnal yang berikutnya. Pada tanggal 28 Agustus, cashnya pada kredit sebesar 4 juta. Kita pindahkan tanggal 28, cashnya pada kredit sebesar 4 juta. Jadinya 138.650 dikurang 4 juta, 134.650. Tanggal berikutnya yang ada cashnya di jurnal umum. Tanggal 29, cashnya pada debit sebesar 4 juta. Berarti tanggal 29, cashnya pada debit 4 juta. Jadi 34 juta 650 dikurang 4 juta, ditambah 4 juta sebesar 138.650. Selanjutnya tanggal 30, cash pada kredit sebesar 1.500.000. Kita masukkan ke dalam buku besarnya. Kita posting tanggal 30 Agustus. Cashnya pada kredit 1.500.000. Jadinya 138.650.000 dikurang 1.500.000, hasilnya 137.150.000. Yang berikutnya cashnya ada pada tanggal 31, cashnya pada kredit sebesar 25 juta. Tanggal 31, cashnya pada kredit 25 juta, jadinya 137.150.000 dikurang 25 juta, hasilnya adalah 112.150.000. Itu adalah hasil akhir dari cash yang ada di buku besar ini. Selanjutnya, akun yang kedua kita pindahkan ke buku besar adalah account receivable. Account receivable. Account receivable ada pada tanggal 25. Tanggal 25 sebesar di debit 2 juta. Tanggal 25 di debit sebesar 2 juta, jadinya kita posting tanggal 25 di debit sebesar 2 juta, saldo akhirnya juga 2 juta. Karena akun receivable-nya cuma 1, berarti cuma 2 juta saja. Selanjutnya akun prepaid rent. Nomor referensinya adalah 113. Yang akun receivable tadi nomor referensinya 112. Kita lanjut prepaid rent dengan nomor akun 113. Prepaid rent ada tanggal berapa ya? Prepaid rent. Ini tanggal 9. Ada prepaid rent di debit sebesar 45 juta. Nah, kita masukkan tanggal 9 di debit 45 juta. Hasil saldonya adalah 45 juta tetap karena prepaid rent cuma 1. Selanjutnya account supplies dengan nomor akun 114. Nah, supplies-nya ada tanggal berapa? Nah, ada tanggal 14, supplies di debit sebesar 2 juta. Supplies di debit sebesar 2 juta, tanggal 14, di debit sebesar 2 juta, dimasukkan ke saldo 2 juta, diposting. Datu. Ada tanggal berapa lagi supplies-nya? Supplies-nya ada pada tanggal tanggal 17. Ada tanggal 17 supplies-nya di debit sebesar 3.700.000. Kita pindahkan. Nah, tanggal 17 posting
di debit sebesar 3.700.000, jadinya 2 juta ditambah 3.700.000, hasilnya 5.700.000. Selanjutnya, akun berikutnya yang akan kita pindahkan. Equipment, nomor akun 121. Equipment ada pada tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6 ada equipment pada kredit sebesar 50 juta. Kita pindahkan ke buku, kita posting ke buku besarnya. Equipment tanggal 6 di debit sebesar 50 juta, saldonya adalah 50 juta. Yang berikutnya adalah akun bank payable pada nomor akun 212. Tanggal berapa bank payable? Ada tanggal 2. Tanggal 2 ada di bank payable 150 juta di kredit. Tanggal 2 di debit sebesar 150 di kredit sebesar 150 juta. Jadi kita pindahkan ke kreditnya 150 juta. Yang kedua, apakah masih ada bank payable-nya? Akun bank payable ada. Bank payable tanggal 31 di debit sebesar 25 juta. Kita posting ke buku besarnya tanggal 31. Pada debit 25 juta, jadinya 150 juta dikurang 25 juta, hasilnya 125 juta. Akun selanjutnya adalah Ristic Capitals dengan nomor akun 311. 311 Ristic Capitals. Ini ada tanggal 1. Ristic Capitals di kredit sebesar 50 juta. Kita pindahkan ke buku besarnya. Tanggal 1. Posting di kredit sebesar 50 juta, jadi saldo kreditnya 50 juta. Di capital. Selanjutnya adalah akun service revenue dengan nomor akun 411. Kita cari di jurnal umumnya. Service revenue ada tanggal 16 sebesar 30 juta di kredit. Tanggal 16 sebesar 30 juta di kredit. Ini tanggal 16 sebesar 30 juta di kredit. Kita pindahkan saldonya di kredit 30 juta. Datu. Kan yang ada service revenue-nya ada tanggal 20. Service revenue-nya di kredit sebesar 10 juta. Kita pindahkan tanggal 20. Service revenue 10 juta di kredit. Jadinya 30 juta ditambah 10 juta. Hasilnya adalah 40 juta di kredit. Jurnal umum service revenue yang berikutnya selain tanggal 20. Nah, ada tanggal 25 di kredit sebesar 10 juta. Di kredit tanggal 25 sebesar 10 juta. Jadinya 40 juta ditambah 10 juta, hasilnya adalah 50 juta. Saldonya. Ya, apakah masih ada lagi service revenue-nya?
Nah, tanggal 29 ada lagi service revenue-nya tanggal sebesar 4 juta di kredit service revenue. Kita pindahkan tanggal 29, posting 4 juta di kredit, jadinya 50 juta ditambah 4 juta adalah 54 juta. Kenapa ini nih kalau bagian debit ketemu debit itu harus ditambah. Kalau debit ketemu kredit harus dikurang. Kalau kredit ketemu kredit harus ditambah, kalau kredit ketemu debit harus dikurang. Itu adalah rumusnya ya, guys. Baiklah, akun yang berikutnya adalah salaries expense. Nomor akun 511. Salaries expense. Nah, ada tanggal 28 salaries expense sebesar 4 juta di debit. Kita pindahkan salaries expense 28 juta tanggal 28 di debit sebesar 4 juta. Saldo akhirnya adalah 4 juta. Akun yang berikutnya adalah athletics expense dengan nomor akun 515. Athletics expense ada pada tanggal 27. Ya, tanggal 27 di debit sebesar 350.000. Kita pindahkan athletics expense-nya tanggal 27 di debit sebesar 350.000. Pindahkan lagi ke saldo debitnya 350.000. Athletics selanjutnya adalah tanggal 30. Athletics expense di debit sebesar 1.500.000. Sebesar 1.500.000. Kita pindahkan athletics expense-nya tanggal 30. Di debit sebesar 1.500.000, 350 ditambah 1.500 hasilnya adalah 1.850. Yang berikutnya adalah akun advertising expense dengan nomor akun 516. Ada pada tanggal berapa advertising expense? Ini ada tanggal 26 advertising expense di debit sebesar 2 juta. Kita pindahkan ke posting ke buku besar advertising expense tanggal 26 di posting di debit sebesar 2 juta, saldonya di debit ada 2 juta. Akun yang berikutnya yang kita posting adalah Risti Prive dengan nomor akun 312. Tanggal 24 ada Risti Prive dengan nomor akun 312 di debit sebesar 10 juta. Risti Prive. Nah, tanggal 21 Risti Prive. Risti Prive tanggal 24. Ini salah. Bukan 21. 24. Risti Prive. Diposting di debit sebesar 10 juta, saldo debitnya adalah 10 juta. Akun yang terakhir, yang terakhir akun payable dengan nomor akun 211. Kita cari akun payable di sini 211. Akun payable, tanggal 17 ada akun payable di kredit sebesar 3.700.000. Kita pindahkan ke buku besarnya tanggal 17 di kredit sebesar 3.700.000. Jadi saldo kreditnya adalah 3.700.000. Jadi guys, ini kalau kita memindahkan ke buku besar, kalau dari jurnal umumnya di debit, kita pindahkan ke buku besarnya juga debit. Kalau di buku besarnya kredit, di jurnal umumnya kredit, kita pindahkan juga ke buku besarnya kredit.
Tapi kalau cara pengurangannya tadi kayak gitu, debit sama debit ditambah, debit sama kredit dikurang. Kalau kredit sama kredit ditambah, kalau kredit sama debit dikurang. Kalau sama-sama debit itu begitu ya, guys. Selanjutnya kita pindah dari buku besar ke neraca saldo. Ini sudah saya buat semua number akunnya, akun numbernya, akun name-nya. Pertama di neraca saldo ada number akun 111, nama akunnya adalah cash. Di cash tadi di buku besar saldo akhirnya adalah 112.150.000. Kita catat di debit ya tadi. Di debit 112.150.000 di debit. 112.150.000 1.100 juta. Yang kedua adalah nomor akun 112 dengan nama akun account receivable atau bisa kita sebut piutang. Account receivable saldo akhirnya adalah 2 juta. Kita pindahkan ke neraca saldonya di debit 2 juta. Kita pindahkan di debit 2 juta. Yang ketiga adalah nomor akunnya 113, nama akunnya adalah prepaid rent. Di buku besar tadi, prepaid rent hasil saldo akhirnya adalah 45 juta. Di debit. Berarti kita catat di debit 45 juta. Kebanyakan nolnya. 5 juta. Yang keempat adalah nomor akunnya 114 dengan nama akunnya supplies atau perlengkapan. Buku besar perlengkapan tadi supplies di saldonya ada 5.700.000. Kita buat di neraca saldonya di debit 5.700.000. 5.700.000. Nah, akun yang selanjutnya ada nomor akun 121, nama akunnya equipment. Kita catat di equipment. Nomor akun 121, saldonya 50 juta. Di debit 50 juta. Akun yang selanjutnya adalah nomor akun 211, account payable. Account payable-nya tadi account payable di kredit saldo akhirnya 3.700.000. Kita tulis di kredit 3.700.000. Yang selanjutnya adalah nomor akun 212 bank payable. Bank payable dengan nomor akun 212 saldo akhirnya adalah 125 juta. Kita pindah di kredit, kita pindahkan di kredit 125 juta. Nomor akun selanjutnya adalah 311 dengan nama akun Risti Capitals. Risti Capitals nomor akun 311, saldo akhirnya di kredit sebesar 50 juta. Kita pindahkan ke neraca saldo 50 juta. Selanjutnya ada nomor akun 312, Risti Prive. Sini Risti Prive-nya ada Risti Prive dengan saldo di debit 10 juta. Kita pindahkan ke neraca saldo di debit 10 juta.
Nomor akun selanjutnya adalah 411 dengan nama akunnya Service Revenue. Kita lihat di buku besar Service Revenue-nya berapa. Saldo akhirnya Service Revenue, saldo akhirnya adalah 54 juta. Kita catat di kredit 54 juta. 54 juta. 54 juta di kredit. Nah, selanjutnya adalah nomor akun 511 dengan nama akun Salaries Expense. Salaries Expense. Ini dia nomor akun 511 dengan saldo akhir di debit 4 juta. Kita pindahkan ke debit 4 juta. Akun selanjutnya adalah nomor akun 515, nama akunnya Utilities Expense. Utilities Expense-nya di buku besar ada, saldo akhirnya ada 1.850.000. Kita pindahkan di debit. Di debit 1.850 ya. 1.850.000 di debit. Nomor akunnya selanjutnya adalah 516 dengan nama akunnya adalah Advertising Expense. Ini per 31 2023 ya. Nomor akun 516 dengan nama akunnya Advertising Expense. Kita lihat Advertising Expense-nya. Nomor saldo akhirnya adalah 2 juta di debit. Advertising Expense 2 juta di debit. 2 juta. Nah, semuanya. Bisa kalian lihat hasil debit dan kreditnya balance dengan harga totalnya di debit 232.700.000, 232.700.000 dan di kreditnya sama balance 232.700.000. Berarti neraca saldonya sudah balance dan sudah saya bicarakan ulang-ulang. Wah, kalau nggak balance, kalau nggak sama nilainya aja belum tentu, kalau sama nilainya aja, kalau balance aja belum tentu benar, apalagi nggak balance. Pasti salah. Tuh, berarti ini insya Allah benar ya teman-teman. Harganya sudah balance 232.700.000. Baiklah, terima kasih telah bersama saya dari kita buat PDA, analisis transaksi, membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Terima kasih sudah bersama saya selama beberapa menit ini. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.